Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Ida. Hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu. Hari ini Ibu Ida akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Nah, pernahkah kamu membaca kolom kartun Benny dan Mais di koran Kompas? Kolom kartun tersebut menyajikan cerita lucu, namun isinya juga berupa sindiran. Nah, cerita semacam itu disebut dengan anekdot. Tahukah kamu apa itu anekdot? Teks anekdot adalah cerita pendek yang bersifat lucu, namun mempunyai maksud untuk mengkritik. Nah, umumnya sindiran dan kritikan pada anekdot tersebut berhubungan dengan layanan publik di bidang sosial, lingkungan, budaya, politik, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan mendata pokok-pokok yang ada di dalam anekdot. Anekdot adalah cerita yang singkat, menarik, dan lucu serta mengesankan. Nah, anekdot itu bertujuan untuk mengkritik atau menyindir secara halus melalui cerita lucu. Tema yang umumnya diangkat dalam anekdot diantaranya politik, hukum, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, anekdot itu diambil dari cerita yang nyata, tapi diberi sedikit unsur rekaan, seperti partisipannya atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, tempat dan waktu kejadian. Nah, kita akan mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot tersebut. Nah, teks anekdot pada dasarnya itu berisi tentang cerita yang lucu. Nah, unsur kelucuan dari teks anekdot itu dapat diketahui melalui kegiatan mengidentifikasi. Penyebab kelucuan dapat berupa cerita tentang kebodohan, kesalahpahaman, kesalahdengaran, ketidaktahuan, kesombongan, dan kecelakaan yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Nah, kita akan mengkonstruksi makna tersirat yang ada di dalam sebuah teks anekdot. Seperti kita ketahui bersama bahwa anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Namun, tidak semua cerita lucu itu dapat dikategorikan teks anekdot. Teks anekdot tersebut memiliki unsur-unsur yang lucu, menjengkelkan, dan konyol, yang dirangkai menjadi cerita yang menarik dan memiliki pesan moral. Nah, terkadang anekdot itu sering disamakan dengan cerita humor, padahal berbeda. Keduanya berbeda. Nah, perbedaan anekdot dan teks humor itu bahwa teks anekdot itu memiliki pesan moral, tetap mengandung unsur kelucuan dan ada struktur teksnya. Nah, sementara untuk teks humor itu tidak. Teks humor itu semata-mata sifatnya hanya menghibur saja, tidak ada pesan moral di dalamnya, dan partisipan atau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu sama sekali tidak nyata. Jadi hanya berdasarkan imajinasi dari sang penulis. Nah, itulah humor. Jadi Ibu garis bawahi perbedaannya itu, bahwa humor itu hanya semata-mata sifatnya hanya menghibur. Tujuannya agar orang yang membaca itu senang, tertawa, seperti itu. Tidak ada pesan moral yang ada di dalam. Nah, di sini ada dua teks, anekdot dan humor. Tapi di sini Ibu akan memberi contoh teks yang bersifat humor. Nah, di sini ada teks humor yang berjudul Katak Mendatangi Peramal. Seekor katak pergi menemui seorang peramal. Ia ingin mengetahui apakah ia beruntung dalam urusan asmara atau tidak. Peramal itu kemudian membaca telapak tangan si katak dan berkata, "Aku mempunyai kabar baik dan buruk.
Mau dengar mana yang lebih dahulu? Lalu si Kata ingin mendengar kabar baik lebih dahulu. Peramal pun berkata, kamu akan bertemu dengan seorang gadis cantik. Dia akan tertarik padamu dan ingin mengetahui segala sesuatu tentangmu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu kepadanya. Wah, itu hebat, kata si Kata. Tapi apa kabar buruknya? Kamu akan bertemu dengannya di kelas biologi, kata si peramal. Nah, anak-anakku, itulah contoh dari teks humor. Nggak ada kan partisipan atau tokohnya di situ yang bersifat nyata. Semua ini bersifat imajinasi. Nah, di bawah ini adalah contoh teks anekdot ya yang berjudul Sewa Hotel. Amir mendekati ayahnya yang tengah membaca koran di teras rumah. Amir penasaran dengan berita tentang pencuri ayam yang dihukum 5 tahun yang sedang dibaca oleh ayahnya. Amir yang masih polos kemudian bertanya kepada ayah, "Ayah, mengapa maling ayam dihukum penjara 5 tahun, sedangkan koruptor yang mencuri uang sampai miliaran hanya dihukum kurang dari setahun? Apakah di Indonesia keadilan sudah tidak ada?" tanya Amir penasaran. "Kamu tahu mengapa koruptor mencuri banyak, tetapi hukumannya hanya sebentar? Karena mereka mencuri untuk menyewa hotel. Uang miliaran yang dicuri itu disesuaikan dengan lama mereka menginap di hotel. Makanya hukumannya hanya sebentar. Bayangkan saja kalau hukumannya makin lama, ya uang yang dicuri akan semakin banyak," jelas ayah Amir. "Oh, begitu ya, ya. Baiklah, saya mengerti sekarang," jawab Amir. Nah, itulah contoh teks anekdot. Nah, dari kedua teks tersebut, kalian harus belajar, bisa belajar mengetahui perbedaannya. Nah, aspeknya di sini ya, yaitu sewa hotel dan teks yang berjudul Kata Mendatangi Peramal. Sedangkan sewa hotel itu ide ceritanya berdasarkan kisah nyata, dan Kata Mendatangi Peramal itu ide ceritanya berdasarkan imajinasi atau rekaan. Nah, mengenai isinya ya, tentang sewa hotel itu masalah terkait tokoh publik atau banyak masalah yang menyangkut orang-orang banyak ya. Masalah kehidupan sehari-hari ya, ini apa serta jadi menyangkut banyak orang kayak gitu. Nah, fungsi komunikasi menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Nah, sedangkan yang Kata Mendatangi Peramal itu tadi, yang teks humor tadi, itu sifatnya hanya menghibur ya. Nah, adapun makna tersirat ya di sini di teks anekdot yang berjudul Sewa Hotel tadi menyadarkan para pejabat pemerintah agar tidak melakukan korupsi. Itu makna yang tersirat atau pesan moral yang ada di dalam teks anekdot yang berjudul Sewa Hotel. Sementara teks humor yang berjudul Kata Mendatangi Peramal tersebut tidak ada makna atau tidak ada pesan tersirat yang disampaikan. Nah, itulah perbedaannya antara teks anekdot dan teks humor. Paham ya anak-anakku? Oke, yang kedua kita lanjut. Kita akan belajar tentang menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Teks anekdot itu berfungsi untuk menyampaikan kritik yang berupa sindiran secara tidak langsung. Kritik tersebut untuk menghindari konflik, nah, ya, pihak yang menyampaikan sindiran dan pihak yang disindir. Nah, teks anekdot itu bertujuan agar pesan itu tersampaikan dan kritik dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menyinggung perasaan. Nah, oleh karena itu
Teks anekdot itu ditulis menggunakan ungkapan berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat bermakna idiomatis, bukan makna yang sebenarnya. Nah, berikutnya yaitu kita akan menganalisis makna tersirat di dalam teks anekdot. Nah, makna tersirat yang dimaksud di dalam teks anekdot itu berupa kritikan atau sindiran. Nah, makna tersebut lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Nah, adapun struktur dan kebahasaan di dalam teks anekdot, ya, yang pertama kita akan mengidentifikasi struktur teks anekdotnya. Nah, adapun ya struktur teks anekdot itu pertama yaitu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, berikutnya yang keempat adalah reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Cerita anekdot tidak perlu panjang, namun yang terpenting singkat dan sesuai struktur serta kaidah yang digunakan. Nah, apa yang dimaksud dengan abstraksi? Abstraksi yaitu struktur bagian awal paragraf yang fungsinya memberikan gambaran tentang isi teks. Ya, biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Yang berikutnya, yang B, orientasi. Orientasi yaitu struktur yang menggambarkan situasi yang terjadi di awal cerita atau gambaran suasana yang melatar belakangi terjadinya peristiwa. Krisis yaitu struktur yang berisi kejadian-kejadian atau masalah pokok atau bagian inti dari teks anekdot itu. Dan yang keempat adalah reaksi. Nah, reaksi yaitu struktur yang menunjukkan penyelesaian atau solusi yang muncul di dalam krisis. Dan yang terakhir koda yaitu struktur yang menggambarkan perubahan yang terjadi pada tokoh cerita teks anekdot atau bagian akhir yang memberikan kesimpulan. Nah, itu strukturnya. Nah, bagaimana dengan pola penyajian teks anekdot? Nah, teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk narasi ataupun dialog. Dialog merupakan bentuk penyajian menggunakan kalimat langsung berupa kutipan langsung dari perkataan seseorang. Kalimat langsung dalam teks dialog itu memiliki ciri berikut. Ya, tentu saja diawali dengan tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital, dan pembicara dan hal yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, tentang kebahasaan di dalam teks anekdot, yaitu menggunakan kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, ya, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang C, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian dan lalu. D, menggunakan kata kerja aksi, contohnya menelan, menjaga, dan berlari. Serta yang E, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contoh di sini, panggilkan ayah untuk membawanya ke rumah sakit. Sedangkan F menggunakan kalimat seru yang bertujuan untuk mengajak pada sesuatu hal. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan Ibu tentang teks anekdot. Ya, dari awal tadi kita harus bisa membedakan, kita harus bisa tahu apa itu teks anekdot, kita bisa membedakan teks anekdot dan humor. Nah, kita juga bisa belajar menganalisis struktur serta kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian dapat memahaminya. Ya. Oke, sekian dulu materi teks anekdot. Terima kasih, sampai jumpa ya di minggu yang akan datang. Selamat belajar mandiri anak-anakku semuanya. Sekian dari Ibu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.